Shalom semuanya, selamat datang di SIF House of Restoration. Yuk kita siapkan hati kita mau memulai ibadah hari ini. Mungkin yang masih ada HP atau mungkin masih ada kesibukan, yuk kita tanggalkan dulu, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Let's sing this song together. Ku ada untuk menjadi
ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Angkat hati kami untuk dapat melihat, memandang bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, itu mendatangkan kebaikan. Kami mau melihat Yesus, Engkau seperti yang ada di dalam Matius pasal 24. Kami diingatkan tentang tanda-tanda zaman, bahwa Tuhan Yesus sudah dekat untuk datang. Itu sebabnya kami mau sekali lagi Tuhan Kau menolong kami untuk kami dimurnikan. Hidup kami dimurnikan, karakter kami dimurnikan, motivasi kami dimurnikan, bahkan kerinduan kami juga dimurnikan, seluruh hidup kami dimurnikan. Dan di dalam kesementaraan ini ya Tuhan, kiranya kami boleh memandang ada rencana Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, termasuk benih firman-Mu adalah benih yang kekal, yang kalau jatuh di tanah hati yang siap, maka hati itu akan dikuasai oleh kekekalan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini, dan kami siap dengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, kembali kepada kesempatan minggu pagi ini. Saya bersyukur buat kesempatan untuk masih gereja ASI House of Restoration dapat melayani kita semua. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, terasa ada satu perkembangan yang baru, kabar-kabar yang membuat kita menjadi begitu was-was, menjadi begitu, harus jujur, kadang-kadang menjadi ketakutan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah air kehidupan bagi setiap kita. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang ini minggu kedua, masih di dalam seri Radical Passion, kesabaran yang radikal. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Saudaraku, kebanyakan ketidaksabaran itu muncul oleh karena seseorang atau kita berada di bawah tekanan. Tekanan bisa datang melalui orang, melalui keadaan, melalui situasi-situasi yang kita hadapi, itu bisa mendatangkan tekanan sehingga respon kita adalah respon yang bisa sabar, bisa menjadi tidak sabar. Dan apalagi di dalam situasi yang seperti ini, saudaraku, di mana-mana tekanan itu ada. Bayangkan saudaraku, kita mendengar kabar di mana ada orang yang keluarganya sakit, lalu kemudian rumah sakit penuh, PCR ditolak atau PCR antri karena laboratorium sudah overload, kemudian oksigen juga menjadi langka, antri, obat-obatan juga habis. Dan kalau kita membayangkan keadaan seperti ini, maka saudara dan saya bisa tiba pada satu kesimpulan seolah-olah ada keadaan di mana kita air itu seperti di batang leher. Seperti kita nyaris tenggelam, saudara-saudara. Situasinya sungguh rasanya tidak tepat dalam keadaan yang seperti ini membahas kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran, saudara-saudara. Mengapa? Karena semua merasa bahwa perlu jawaban cepat, perlu jawaban tepat. Dan kalau kemudian kita mengatakan sabar, ini taruhannya nyawa, bagaimana kita bisa sabar?
Sehingga saudara-saudara, saya merenungkan firman Tuhan ini, dan Tuhan, apakah ini waktu yang tepat saya berbicara tentang kesabaran? Maka kemudian itu sebabnya saya kemudian membuat judul firman Tuhan, kesabaran adalah kasih di bawah tekanan, saudara-saudara. Kasih di bawah tekanan, karena saya yakin bahwa firman Tuhan itu tetap sama, menjadi jawaban di dalam segala keadaan. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu bisa berubah, tetapi firman-Nya tetap sama. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 25. Langit dan bumi bisa berubah, saudara-saudara. Segala sesuatu, langit dan bumi, kita bicara tentang satu alam yang nampaknya tetap sama, tetapi itu pun bisa berubah. Apa yang kita pikir tidak akan berubah di dunia ini, saudara-saudara. Segala sesuatu bisa berubah. Orang yang baik bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Apa yang kita anggap sebagai tempat yang paling aman dan deposito kita, apapun yang kita miliki, itu bisa menjadi berubah, saudara. Yang tadinya itu merupakan ketenangan, justru kemudian sekarang bisa menjadi sumber kegelisahan, saudara. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya dalam kondisi sakit tertentu, justru harta benda kita justru bisa menggelisahkan kita. Karena kita merasa seolah akan meninggalkan itu semua. Dan disinilah saudara, saya diingatkan oleh firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan tetap sama. Sekalipun segala sesuatu berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Dan itu sebabnya saya mengajak kita pagi hari ini untuk berpaling kembali kepada Tuhan dan kembali mendengar apa kata firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita melihat Kolose pasal 3 ayat 12, saudaraku. Kolose pasal 3 ayat 12 yang mengatakan, saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan, kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Tahan menderita. Dalam terjemahan baru dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Waktu saya merenungkan ayat firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan ini, apa yang menjadi jawaban firman Tuhan bagi kita? Ayat ini saya merasa bahwa ayat ini, saya percaya ayat ini berbicara kepada kita semua, kepada saya. Ayat ini mengatakan karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan sesuai dengan tema bulan ini, firman Tuhan mengatakan, hai, dalam kondisi yang seperti ini kenakanlah kesabaran, saudara-saudara. Pakai kesabaran itu. Seperti sebuah baju, seperti itu adalah APD kita. Itu adalah baju pengaman diri kita, saudara-saudara. Dimanapun kita berada dalam kondisi yang seperti ini, saudara dan saya harus bersabar, saudara-saudara. Saudara harus sabar. Ketika saudara-saudara belajar sabar, saudara akan mulai bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, jangan panik, saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Contemporary English Version mengatakan, God loves you and has chosen you as His own special people. So be gentle, kind, humble, meek, and patient. Karena Tuhan mencintai, mengasihi kita dan telah memilih kita sebagai orang-orang yang spesial. Itu sebabnya
kenakanlah, jadilah baik hati, jadilah gentle, lembut, baik, rendah hati, dan lemah lembut, dan sabar atau tahan menderita. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita yang mengenal Yesus, apapun kondisimu saat ini, mungkin engkau sedang terbaring di tempat tidur, mungkin engkau sedang menolong orang lain, mungkin engkau dalam keadaan sehat-sehat, tetapi engkau begitu sedang dalam keadaan was-was, dalam keadaan bingung, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mencintai engkau, mengasihi engkau. Dan engkau dan saya adalah umat Allah. Allah telah memilih kita karena saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Maka kenakanlah kesabaran dalam kondisi yang seperti ini. Kenakanlah kesabaran. Dan ketika berbicara kenakanlah kesabaran, saudaraku, maka di sini, saudaraku, kata sabar itu diterjemahkan long suffering, tahan penderitaan. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini tidak menderita? Kita semua mengalami penderitaan. Berita setiap hari, saudara kita ada di sana, ada di sini. Anak saya ada sekarang di Jakarta. Kami selalu mencoba untuk cari informasi dan kemudian meminta supaya dia tetap jaga diri, saudara-saudara. Mungkin saudara, punya kerabat, punya teman yang hari-hari ini mereka sedang bergumul. Saudara, di semua orang sedang mengalami penderitaan. Dan firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini untuk mengatakan, kenakanlah kesabaran. Karena Anda adalah umat pilihan Allah. Karena Anda adalah orang yang dikasihi Allah. Saya dan saudara tidak perlu mengasihani diri sendiri. Bukan hanya kita sendiri yang menderita, banyak orang sedang menderita. Kenakanlah kesabaran, saudara-saudara. Kenakanlah kesabaran. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, saya menyebutnya kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Dengan belajar bersabar di dalam segala tekanan, maka kasih saudara dan saya akan semakin diperbesar. Karena Allah telah mengasihi kita, Allah telah memilih kita, saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, saudara dikatakan oleh firman Tuhan, you are His own special people. Anda adalah orang yang istimewa bagi Allah. Saudara dan saya ada di dalam situasi itu atau bersama dengan keluarga saudara-saudara. Saudara adalah umat Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Dan kalau saudara kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah, maka saudara dan saya harus tahu bahwa kita tidak hanya sekedar berjalan bersama dengan orang lain lewat begitu saja menjalani hari-hari sambil menunggu berita-berita yang membuat kita semakin kecil hati kita. Saudara dan saya punya tanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Saudara dan saya di dalam keadaan yang tertekan ini, saudara-saudara, saudara dan saya jangan sampai kehilangan kasih-Mu. Saudara dan saya jangan sampai dalam keadaan seperti ini kemudian saya memikirkan diri sendiri, selamat saya sendiri, keselamatan saya sendiri dan kemudian saya kehilangan kasih saya. Karena ketakutan bisa menyebabkan saudara dan saya kehilangan kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Itu berarti kalau saudara dan saya sedang dikuasai oleh ketakutan, kita bisa saja kehilangan kasih. Karena kemudian yang tercetus, yang terpikir kita adalah mencari keselamatan diri kita sendiri, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita.
untuk mengatakan bahwa karena Allah telah mengasihi engkau dan engkau telah dipilihnya, maka kenakanlah ini, yaitu kenakanlah kesabaran. Dan saya akan membawa kepada kita ada beberapa contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kesabaran. Yang pertama, saudara-saudara, beberapa contoh ini. Yang pertama, contoh yang menunjukkan sabar menunggu tangan Tuhan. Sabar menunggu tangan Tuhan. Kita bisa melihat contoh ketika Daud, saudara. Ketika Daud di dalam 1 Samuel pasal 24. Pada waktu Daud melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul. Satu kali kemudian Saul mendengar Daud sedang berada di satu tempat perlindungan di padang gurun Sif. Kemudian Saul mengumpulkan pasukannya dan mulai mencoba mengejar Daud. Dan kemudian Saul ingin membunuh Daud, saudara. Dia mengumpulkan pasukannya dan di situ Daud dikepung, saudara-saudara. Dia dikepung dan ketika dia dikepung, saudara-saudara, Daud kemudian lari ke sebuah tempat di mana tempat itu dikenal karena di situ banyak gua. Jadi itu kemungkinan adalah banyak batu-batu kapur sehingga banyak gua alam yang ada di situ. Dan ketika Saul bersama dengan pasukannya mencari Daud, saudara. Daud dikepung dari sana, dari sini. Lalu kemudian Daud bersembunyi dan pada waktu itu dikatakan oleh firman Tuhan, Saul sakit perut. Saul ingin buang hajat, saudara. Dia ingin buang air dan dia, saudara, di antara sekian gua, Saul memilih salah satu gua di mana sebenarnya di sana Daud sedang bersembunyi. Saudara, kita melihat ketika Daud kemudian sementara bersembunyi, Saul masuk ke gua itu dan dia sedang berkonsentrasi untuk buang hajat, saudara-saudara. Di sanalah ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Saudara, ada kalanya lebih baik menunggu Allah bertindak daripada berusaha membuat segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita. Ini yang kita dapat petik pelajaran dari apa yang terjadi dengan Daud. Karena Daud menolak membunuh Saul. Meskipun saudara-saudara pasal 23 mengatakan bahwa Saul ingin mencabut nyawa Daud, saudara. Saul ingin membunuh Daud. Ketika Saul kemudian pada akhirnya dia berada di depan Daud. Di dalam pasal 24 ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Perhatikan. Saul dipotong punca jubahnya, ujung jubahnya, dia tidak sadar betapa kesempatan besar untuk Daud bisa langsung membunuh Saul, saudara-saudara. Tapi ini yang Daud lakukan, ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan apa yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Daud menahan tangannya untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya dan kemudian menghukum Saul, membunuh Saul. Tetapi dia justru menunggu tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, dia menunggu tangan Tuhan sendiri.
Dan bagi para pengikutnya mereka tidak bisa mengerti mengapa Daud yang nyaris mati oleh karena dikejar Saul dengan kemudian membiarkan Saul hidup, saudara-saudara, padahal di depan mata. Seolah-olah Tuhan sudah menyerahkan itu kepada Daud. Di sini saya melihat Daud sabar. Sekalipun Daud sudah diurapi untuk menjadi raja. Dan itu berarti kerajaan raja itu menjadi raja adalah hak Daud, maaf. Seperti yang dijanjikan, tetapi Daud sabar, saudara-saudara. Daud sabar. Daud tidak ingin membalaskan kemarahan, sakit hatinya dengan membunuh Saul, dengan membiarkan tangannya sendiri yang bertindak, saudara-saudara. Daud tahu bahwa Allah telah memilihnya menjadi raja, namun ia pun tahu bahwa membunuh Saul bukanlah cara yang tepat untuk memuluskan jalannya menjadi raja. Ia menunggu Allah sendiri, tangan Allah sendiri yang bertindak. Saudara-saudara, adakah suatu rintangan antara saudara dengan sesuatu yang seharusnya menjadi hak saudara-saudara? Dan saudara percaya bahwa hak itu adalah kehendak Allah bagi saudara. Tetapi waktunya belum muncul. Waktunya saudara dan saya perlu menunggu, perlu sabar, saudara-saudara. Mungkin itu bicara tentang saudara harus melayani, saudara harus menjadi pegawai atau apapun juga, saudara-saudara. Saudara sebenarnya punya hak, tetapi waktunya belum, saudara-saudara. Saudara tahan tanganmu untuk kemudian tanganmu bergerak sendiri dan merebut itu daripada orang lain tersebut. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang kemudian memberikannya kepada saudara-saudara. Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan punya waktu sendiri. Pikirkan masak-masak dan tekunlah berdoa sebelum mengambil jalan yang buruk untuk menuju suatu tujuan yang indah. Kadang-kadang saudara-saudara kita berpikir ini tujuan saya baik. Maka kemudian kita menghalalkan segala cara karena kita punya tujuan yang baik, saudara-saudaraku. Menunggu Allah bertindak adalah kesempatan terbaik bagi kita agar segala hal yang benar terjadi sesuai dengan jalannya. Sabar menunggu tangan Tuhan. Sabar. Waktu Allah selalu tepat, saudaraku. Nantikanlah dengan penuh kesabaran. Contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang berbicara sabar menanti di dalam doa. Di dalam Nehemia pasal 1, saudaraku. Di sana menceritakan tentang Nehemia. Saudaraku, saya ingat ada satu kisah tentang sepasang suami istri yang punya anak, yang kemudian anak tersebut sudah menikah, punya anak lagi, jadi orang ini punya cucu. Lalu kemudian anaknya ini bersama dengan menantunya meninggalkan gereja, tidak ke gereja lagi. Sebagai tokoh gereja, aktivis gereja, kedua orang tua ini begitu terpukul. Mereka berdoa tapi mereka merasa bahwa sebagai orang tua mereka harus bertindak. Dan satu kali di dalam sebuah pertemuan Natal keluarga, maka sang ayah yang sudah dipenuhi, sudah berdoa tapi merasa tidak ada perubahan dengan anaknya untuk kembali ke gereja, kembali kepada Tuhan. Dan dia melihat kali ini keluarga mereka datang di dalam acara Natal keluarga mereka. Maka kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk mengkhotbahi anaknya ini di depan banyak orang, di depan saudara-saudaranya yang lain. Dan apa yang terjadi? Anaknya bersama dengan istri
dan anak-anaknya merasa tersinggung dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Natal keluarga itu. Saudara, kita melihat kadang-kadang ada doa-doa yang kita ingin cepat dijawab, saudara-saudara. Ada doa-doa dan keluarga ini, orang tua ini sudah berusaha menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kepada anaknya. Tetapi seolah-olah Tuhan belum menjawab doa mereka sehingga mereka sampai pada satu kesempatan Natal keluarga ini. Dan melihat ini adalah kesempatan yang baik untuk mengkhotbahi anak mereka. Saudara-saudara, tapi ternyata itu membuat justru semakin parah hubungan orang tua dan anak ini. Saudara-saudara, kadang-kadang sangat sulit ketika kita berdoa sementara kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Dan kita berpikir ketika kita akan bertindak itu masih ada di dalam hak kuasa kita. Saudara-saudara, banyak kali kita menganggap doa itu sebagai kalau dari sekian urutan, jalan keluar yang kita pilih, kalau kita punya 5 jalan keluar, maka kita menganggap berdoa, menghampiri Tuhan, itu adalah jalan keluar yang terakhir, jalan keluar yang kelima, saudara-saudara. Saudara mungkin memilih untuk berdoa, tetapi saudara tidak sungguh-sungguh sedang mengharapkan dan mempercayai bahwa melalui doa-doa kita, Tuhan akan bertindak. Saudara, memang sulit untuk mengandalkan doa saja apabila saya dan saudara menginginkan hal sesuatu itu terjadi dengan cepat dan seketika. Tetapi itulah yang dilakukan satu tokoh ini, yaitu Nehemia. Saudara, di dalam Nehemia pasal yang pertama, saudara-saudara, dia mendengar laporan bagaimana tempat negerinya Yerusalem, tembok dan gerbangnya itu telah hancur dan gerbangnya telah terbakar. Pada zaman itu sebuah kota kalau sudah tembok dan gerbang, tembok bentengnya itu sudah rusak, hancur, maka berarti sebenarnya kota itu sudah tidak punya kebanggaan. Kota itu tidak punya harga diri, saudara-saudara. Dan mendengar hal tersebut, Nehemia menjadi terpukul sedih ketika mendengar cerita dari Hanani bahwa kampung halamannya, bahwa negerinya itu hancur sementara dia di sini, dia di Babel, saudara-saudara, dia sedang melayani raja. Bagaimana dia bisa bertahan di sana? Saudara-saudara, Nehemia pikirannya kemudian dia terpikir tentang keadaan, bagaimana dia bisa berlakukan sesuatu, mendengar berita bahwa Israel, Yerusalem dalam kesulitan besar. Saudara, Nehemia sebenarnya punya kedekatan dengan raja. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, ada aturan bahwa dia tidak bisa menghadap raja kecuali dipanggil oleh raja. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia pasal 1 ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta alam. Dia berpuasa dan berdoa. Saudaraku, kadang-kadang kita menganggap doa dan puasa itu bagaimana bisa terjadi sesuatu ketika kita berdoa dan berpuasa. Bukankah yang diperlukan ketemu raja, lalu meminta raja untuk bisa menolong dia. Tapi saudara-saudara, itu tidak mudah. Nehemia menangis di hadirat Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Apa yang terjadi, saudara? 4 bulan kemudian, raja memberikan izin untuk Nehemia menyampaikan permohonannya. Di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 di sana, saudara-saudara. Tidak selalu mudah, saudara-saudara, untuk kita bersabar
tetapi Allah dapat dipercaya. Tunggulah Allah di dalam doa-doa saudara. Tunggulah Dia di dalam doa-doa kita untuk Dia bertindak, saudara. Berapa waktu ini, hari-hari ini, hati saya begitu terbeban berat. Oleh karena mendengar orang-orang yang saya kenal, mereka meninggal dunia. Ada yang karena COVID, ada yang karena bukan COVID, sakit biasa, saudara-saudara. Saya merasa bahwa banyak di sekitar kita ini orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang dalam keadaan tekanan, tapi saya tidak bisa datang dan menghiburkan. Berapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu saya mendengar kabar istri dari teman saya, teman satu kelas saya. Pada waktu saya sekolah teologi, meninggal dunia. Teman saya ini adalah teman dekat. Dulu kami pelayanan bersama-sama di tim sekolah minggu. Dan saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, saya mencoba mencari tahu, saudara-saudara. Saya WA, ada teman yang lain yang sedang ada di dalam ibadah penghiburan, dan teman tersebut mengirimkan teman saya ini sedang memberikan kata sambutan. Saya ingin telepon dia. Dan pada waktu sesudah acara ibadah itu selesai, kemudian teman satu yang lain, dia telepon saya untuk supaya saya bisa bicara kepada teman dekat ini. Tapi teman dekat saya rupanya sedang sibuk sehingga dia kemudian mengatakan nanti saja. Saudara, saya tidak bisa menghiburkan dia. Tidak bisa menguatkan dia. Tapi apa yang saya bisa lakukan, saya mengambil waktu. Saya berdoa. Saudaraku, ada doa-doa yang saudara-saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang mendoakannya. Dan bahkan mungkin saudara mulai berhenti mendoakannya karena saudara tidak kunjung menemukan jawaban Tuhan. Karena saudara sedang menghadapi penundaan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara-saudara, sabarlah di dalam doa-doamu. Ada waktu Tuhan. Penundaan bukanlah penolakan. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Nehemia menjadi contoh bahwa Tuhan mengabulkan doanya sehingga kemudian raja memberikan favor perkenanannya. Dan akhirnya Nehemia full support, diberi surat rekomendasi, surat pengantar supaya bupati-bupati di sekitar Yerusalem itu bisa membantu Nehemia, memberikan bantuan luar biasa. Sehingga Nehemia dapat membangun tembok Yerusalem dalam beberapa waktu saja, saudara-saudara. Dalam waktu singkat, karena memang dia diberikan waktu singkat saja untuk pulang oleh raja. Tuhan bekerja luar biasa sesuai dengan waktunya. In His time, He makes everything beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudaraku. Yang ketiga, sabar di dalam kebingungan, saudaraku. Ada contoh Alkitab yang dia seorang yang sedang ada di dalam kebingungan. Yaitu Nabi Habakuk, saudara. Menanti adalah hal yang berat bagi kita semua. Kita ingin mendapatkan jawaban cepat. Penangguhan, penundaan membuat kita menjadi semakin bingung. Dan seringkali membuat semangat kita menjadi patah, kita menjadi frustasi, bingung, kalut. Dan seringkali itu yang kita alami. Saudara membuat rencana, tetapi rencana itu ternyata tidak terjadi. Dan belum terjadi, saudara semakin bingung, maju kena, mundur kena, saudara-saudara. Saudara berada di dalam kondisi keadaan kebingungan, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk kenakanlah kesabaran. Karena kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Kalau saudara mengasihi Tuhan dalam keadaan tertekan, tetap sabar. Saudara, mengapa? Karena di sini contohnya Nabi Habakuk.
Dia ingin mendapatkan jawaban Tuhan. Dan di dalam pasal 2 ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk menanti di tengah-tengah kebingungan. Mengapa? Karena Habakuk sedang bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Habakuk bertanya kepada Tuhan dan ternyata saudara-saudara, jawaban Tuhan itu blow his mind. Membuat dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah jawaban Tuhan. Mengapa? Apa yang dia pertanyakan? Begini saudara-saudara, Habakuk melayani bangsa Israel, di mana bangsa Israel telah begitu rusak. Mereka menginjak-injak hukum dan keadilan, saudara-saudara. Dan kemudian dia mengatakan dalam pasal 1, berapa lama lagi Tuhan, ayat yang kedua, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik, saudara. Saudara, Habakuk punya rasa keadilan. Dia ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi siapa dia? Dia bukan siapa-siapa, dia nobody. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan dirimu, nyatakan kebenaranmu, saudara-saudara. Tetapi ketika dia meminta tolong kepada Tuhan untuk bisa memberikan pelajaran kepada bangsa Israel di mana dia melayani, lalu jawaban Tuhan apa, saudara-saudara? Tuhan mengatakan bahwa Tuhan justru akan mengutus orang yang jauh lebih fasik, jauh lebih tidak mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan memakai bangsa yang lain, kerajaan yang lain yang tidak mengenal Allah untuk menyerbu Israel. Dan Habakuk menjadi bingung. Kenapa? Memang orang Israel jahat, tetapi dia bingung karena kenapa Tuhan pakai orang yang lebih jahat untuk menghukum umatnya. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, Habakuk bertanya, why? Mengapa? Saudara, ketika saudara dan saya mendapati satu keadaan yang membingungkan, kita akan bertanya, mengapa? Dan kita bisa jadi tidak menemukan jawaban. Jawabannya adalah sabar. Seperti Habakuk, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku. Nantikanlah firman, nantikanlah suara Tuhan. Penglihatan itu masih menanti saatnya, jawab Allah. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Saudaraku, iman tidak pernah putus asa. Iman tahu bahwa selain yang terlihat, yang kelihatan oleh mata, semua berjalan dengan baik, saudara-saudara. Everything will be okay. Wow, kayaknya di film, saudara-saudara. Tapi itulah yang Tuhan katakan kepada Habakuk. Karena Tuhan berkata kepada Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Iman dapat menunggu tanpa melihat tanda-tanda atau petunjuk yang jelas bahwa Allah sedang bekerja. Sebab dengan iman kita percaya kepada Allah. Semua penundaan, penangguhan itu baik. Sebab saudara dan saya, kita akan tetap selamat apabila kita tetap berada di dalam tangan Allah, saudara-saudara.
Kita harus belajar memandang bahwa setiap penundaan sebagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Penangguhan justru dapat menjadi kesempatan untuk kita berdoa. Bukannya menjadi cemas, tidak sabar, jengkel. Tetapi penundaan, penangguhan, sekalipun kita sudah merencanakan sedemikian rupa, itu adalah kesempatan bagi Allah untuk membangun sifat kekal di dalam diri kita. Yang tidak mungkin diperoleh kecuali melalui penundaan. Yaitu kerendahan hati, kesabaran, ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, penyerahan. Saudara-saudara, Allah tidak pernah menunda-nunda kecuali Dia punya maksud dengan penundaan itu. Saudara dan saya harus bersabar, kenakanlah kesabaran. Karena Allah sedang melakukan sesuatu di dalam hidupmu dan hidup saya. Jadi bersabarlah saudaraku, jika jawaban Allah terlihat lambat, terkesan lambat. Nantikanlah itu, sebab Tuhan punya waktunya sendiri. Allah mengulur kesabaran kita supaya kita berjiwa besar. Ketika saudara mengalami penundaan, saudara mengalami kebingungan, saudara semakin ingin cepat, semakin saudara-saudara berusaha bertanya terus menerus, saudara-saudara berhenti. Saudara tenang di hadapan Tuhan. Dan justru mencari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sifat-sifat kekal apakah? Karakter apakah yang Tuhan sedang proses di dalam hidupmu? Karena Allah mengulur kesabaran kita supaya kita berjiwa besar, saudaraku. Dan sekali lagi saya membaca Kolose pasal 3 ayat 12 bagi kita semuanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara pilihan Allah. Saya pilihan Allah. Kita diizinkan pada waktu ini. Kita pilihan Allah. Yang dikuduskan. Yang sedang terus-menerus dikuduskan. Dari sifat-sifat, karakter-karakter yang tidak benar. Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan yang dikasihinya. Allah mengasihi saya dan saudara-saudara. Allah tidak sedang meninggalkan kita. Allah mengasihi kita. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu sikap hati bahwa kesabaran adalah demonstrasi kasih di bawah tekanan. Kalau saudara sabar oleh karena for the sake of kesabaran, hanya karena kesabaran, saudara tidak akan tahan. Tapi kalau saudara sabar oleh karena saudara mengasihi, maka sekalipun di bawah tekanan, kesabaran itu akan menghasilkan satu buah yang kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Karena di dalamnya adalah kasih. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan ada di dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku, amin, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan bersama-sama, Engkau yang bertindak. Oh syukur, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, mari nyanyikan bersama-sama. Engkau ada, Dia sungguh ada, Kau tak sendirian, amin, amin, haleluya, Yesus. Dia tidak pernah membiarkan setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi sekalipun berada di bawah tekanan, sebab Dia ada bersama dengan engkau dan saya. Biarlah kekuatannya dilimpahkan, amin. Oh, adalah bersamamu, yes Lord, amin. Jangan engkau ragukan sedikit pun bahwa Dia ada bersama dengan kita. Oh Yesus, kita akan bersama-sama, bersamamu, bersamamu Bapa, amin, amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku, amin. Oh syukur, syukur, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua, amin, perkenananmu yang amin. Biarlah Roh Kudus meneguhkan setiap engkau yang meyakini di dalam masa penantian ini, imanmu dibentuk, pengharapanmu diteguhkan, amin. Karaktermu semakin dimurnikan seperti Yesus, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar,
percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami, melebihi apa yang kami bisa perkirakan dan pikirkan Tuhan. Masa penantian kami dengan keadaan ini membuat kami lelah. Kami menanti keadaan yang normal, usaha yang normal, pekerjaan yang normal, kehidupan keluarga, rumah tangga yang normal. Tetapi nampaknya itu tidak kunjung datang, membuat kami menjadi tidak sabar, menjadi lelah. Tetapi kesabaran adalah kasih di bawah tekanan. Ketika kami mempercayai bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, belajar mengasihi Engkau, dan oleh karena kasih itu kami akan tetap bertahan, tetap sabar menanti sampai Tuhan datang untuk melakukan kehendak-Nya bagi setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sedang ada di dalam masa-masa penantian, menantikan keadaan yang baik, menantikan kehidupan. Apapun yang kami sedang nantikan, biarlah kami menantikannya oleh karena kami sedang mengasihi Engkau. Kami menantikan untuk perubahan-perubahan sikap dari orang-orang yang kami kasihi. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong memperbaharui kasih kami. Kasih kami kadang-kadang luntur, kami kadang-kadang hilang, kadang-kadang kabur. Itu sebabnya kami perlu Engkau Allah yang adalah kasih itu sendiri untuk memperbaharui kasih di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang Tuhan Kau taburkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya sampaikan pengumuman untuk 1 minggu yang ke depan. Pada hari Selasa akan ada Moment of Restoration. Mari kita akan bersama-sama di dalam masa-masa seperti ini untuk menantikan Tuhan, ambil bagian seperti Maria. Bukan seperti Marta yang sibuk sana-sini, ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan di dalam Moment of Restoration. Hanya satu jam saja, jam 8 sampai jam 9 pada hari Selasa. Kita akan adakan bersama-sama dan linknya nanti akan dibagikan. Kemudian pada hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Saya mengundang semuanya untuk bisa join dalam komunitas tumbuh bersama dan berikan waktu untuk kita saling sharing dan mendoakan. Demikian juga saudara-saudara, saya mengajak kita memberi dengan sukacita melalui rekening yang ada di bawah ini. Ada juga QR code, saudara bisa dengan kamera dan saudara akan membacanya. Berikan apa yang menjadi kerinduan saudara, berikan dengan sukacita. Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita terus bersama-sama saling menguatkan dan mendoakan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Di akhir ibadah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan, kalau Engkau datang kali yang kedua, kami ditemukan setia ya Tuhan. Kami berdoa, ajar kami setia dengan firman-Mu. Ajar kami setia dengan hidup yang Kau percayakan. Ajar kami setia dengan waktu-waktu yang Kau percayakan. Dan ajar kami setia dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan. Untuk kami lipat gandakan sampai seperti orang-orang yang memiliki talenta yang Tuhan menghargainya. Sehingga Engkau mengatakan kepada mereka, mari sabaslah wahai hambaku yang setia. Kami ingin mendengar satu kali Yesus mengatakan itu kepada setiap kami. Mari sabaslah, mari hambaku yang setia, masuklah bersama dengan Tuhan-Mu, kesenangan Tuhan. Itu kerinduan kami ya Tuhan, kami didapati setia di dalam karakter, di dalam kehidupan apapun yang Tuhan percayakan. Berkati setiap jemaat-Mu, apa yang menjadi kekurangan, pergumulan, biarlah mereka selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya. Dan lebih daripada itu, melalui segala perkara, kami semakin dimurnikan, cinta kami dimurnikan, komitmen kami dimurnikan.
Dan setiap apa yang kami persembahkan adalah persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, korban misi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau layak dipermuliakan atasnya. Terima kasih. Saudaraku, bangkitlah, terimalah berkat Tuhan dan angkatlah tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera ke atasmu. Dan kiranya hidupmu akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam apa yang kau kerjakan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah apa yang kau rencanakan di dalam takut akan Tuhan. Kiranya engkau tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali, sekalipun seolah-olah segala sesuatu tak terkendali. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidupmu. Dan biarlah hidupmu akan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam masa penantian ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.